Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Norway Chess 2023 babak keempat, di mana Magnus Carlsen di babak keempat masih belum menemukan performa terbaiknya dalam permainan klasik. Dia hanya masih bisa memetik kemenangan lewat permainan Armageddon. Ada apa dengan Magnus Carlsen ini kawan? Apakah memang keahlian permainan klasiknya sudah mulai memudar? Magnus Carlsen ini butuh motivasi baru atau butuh ide-ide baru. Bukan hanya bermain dengan langkah standar, bukan hanya bermain dengan langkah-langkah presisi, tapi kreativitas yang dibutuhkan Magnus Carlsen untuk kembali menajamkan tajinya. Anish Giri versus Hikaru Nakamura juga berakhir dalam permainan Armageddon yang dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Begitu juga dengan Arian Tari yang harus kembali memetik kekalahan melawan Wesley So dalam permainan Armageddon. Tapi ada satu partai kemenangan dalam permainan klasik kawan, partainya Alireza yang dikalahkan oleh Fabiano Caruana. Memetik dua kali kemenangan secara berturut-turut di babak ketiga dan di babak keempat. Sekarang semakin lebar jarak Caruana terhadap pesaing terdekatnya di posisi kedua. Memimpin sendirian klasemen sementara kawan Caruana ini. Ada Sakyar Mamedyalov juga memetik kemenangan dalam permainan Armageddon terhadap Abdus Satrov. Sekali lagi kita lihat posisi klasemen kawan, di mana Caruana ini memimpin sendirian dengan poin 10,5. Di tempat kedua ada Hikaru Nakamura, selisihnya 4 poin, cukup jauh kawan. Ada Alireza Firoza, Guges di posisi keempat, Anish Giri berada di posisi kelima, dan keenam ada Nordibek Abdus Satrov. Wesley So dengan poin yang sama 5 poin, Magnus Carlsen ada di posisi ke-8 kawan. Ada Sakyar Mamedyalov dan Arian Tari di posisi buncit yang belum beranjak mendapatkan kemenangan. Hanya kalah dalam permainan Armageddon 2 kali dan 2 game permainan klasik. Oke, untuk game yang kita ulas ini mungkin kalian sudah bosan melihat Magnus Carlsen kawan. Kita akan lihat pemimpin klasemen, yaitu Fabiano Caruana versus Alireza Firoza. Tapi sebelum itu ada sedikit info kawan, di Asia ada turnamen ASEAN Continental Chess Championship yang diikuti oleh dua pemain Indonesia, Grandmaster Susanto Megaranto dan Aditya Bagus Arvan. Turnamen ASEAN Continental Chess Championship ini kawan sudah memainkan game rapid dan blitznya. Admin sempat terlewatkan, baru hari ini akan memulai permainan klasiknya kawan. Untuk kategori wanitanya tidak ada pemain Indonesia yang dikirim ke event ini. Oke, sekarang kita ke papan analisisnya Alireza Firoza versus Fabiano Caruana. Caruana pegang hitam, Firoza pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4, dibalas dengan permainan French defense oleh Fabi. Pion D4, pion D5, dan di sini kawan kuda C3 variasi klasikal, kuda F6. Atau kalian bisa memilih Winawer dengan gajah B4 yang menawarkan permainan yang liar kawan. Atau kalian bermain dengan variasi Rubinstein, pion pukul pion, diambil balik oleh kuda. Kalian melanjutkan pengembangan kuda berkembang ke D7 terlebih dahulu sebelum kuda F6 kawan. Setelah kuda F3 baru kuda F6, baku hantam di sini. Dan kalian bisa melanjutkan pengembangan gajah terang mungkin ke peta D3 atau yang lain. Memilih variasi klasikal kuda F6 dan kita temui variasi klasik standard kawan, pion E5, kuda F mundur ke D7. Langkah-langkahnya, beberapa langkah berikutnya ini adalah langkah standar yang paling umum kawan, atau teori pembukaan French defense variasi klasikal setelah kuda F3 ini. Mungkin kalian bisa hafal, tidak saya jelaskan satu persatu. Bagi kawan-kawan yang baru nonton video kami atau mampir ke channel kami ini kawan, kalian nanti bisa pelajari French defense di playlist akhir video. Bisa kalian pelajari game-game modern saat ini. Sudah saya sering jelaskan di awal-awal tahap pembukaan. Kuda C6, gajah E3, idenya pengembangan hitam dengan counter attack pion C5. Tetap untuk serang pion ini kawan, dan terjadi pertukaran langsung dengan pion C pukul pion D4 di langkah ke-7. Ini adalah pilihan nomor 2 kawan, untuk baku hantam pion C pukul pion D4 ini. Kalau kalian memilih jalur utamanya adalah untuk mendapatkan penguasaan sayap menteri dengan pion-pion nanti, diikuti dengan pion B5. Putih akan melanjutkan menteri D2 setelah pion B5, dan untuk memecah struktur pion yang sangat masif ini, putih bisa melanjutkan pertukaran pion agar struktur pion ini terpecah kawan. Setelah dia ambil balik oleh gajah, baku hantam sekali lagi terjadi di peta C5, dan di sini menteri bisa bergeser ke F2 serang kuda. Kalian bisa backup menteri ke peta B6 dan seterusnya. Itulah jalur utamanya. Selain pilihan nomor 2, baku hantam pion langsung dipilih oleh Fabi.
Pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4 dan tidak melanjutkan baku hantam kuda pukul kuda. Dan di sini hitam punya beberapa pilihan kawan dengan langkah gajah ke petak C5. Coba pressure diagonal ini tetap tekan kuda D4 atau gajah menekan kuda C3 ke petak B4 atau menteri keluar ke petak B6. Coba incar pion yang ada di petak B2. Fabi memilih dengan langkah menterinya keluar ke petak B6 langsung mengincar pion B2. Walaupun terlihat cukup riskan menempatkan satu diagonal, serangan X-ray atau discover juga bisa didapatkan oleh menteri. Tapi percuma juga kawan, mau melangkah seperti apa? Melakukan X-rayan atau serangan discover. Mungkin ke petak F5 kuda, target berikutnya tidak ada lagi bagi kuda untuk melakukan pergerakan kawan. Semua terkontrol oleh gajah ini. Dan kalian respon juga, menteri ambil pion B2 tak ada masalah kalaupun ada discover semacam ini. Jadi di sini Alireza menyerahkan pion B2-nya kawan. Dan ini adalah pion racun diterima oleh Fabi, tak ada masalah. Menteri ambil pion B2, ada benteng B1, menteri A3 dan di sini gajah keluar ke petak B5 merupakan pilihan di game terdahulu dan juga pilihan stockfish yang merupakan langkah terkuat. Coba pressure dua kuda ini kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda C bergerak ke B5. Idenya cukup jelas, ancam menteri menyerahkan pionnya kembali ataupun nanti pergerakannya ke petak C7 skak garbuan terhadap benteng mendapatkan benteng. Fabi memilih ambil pion A2 kawan. Sama-sama memberikan ancaman bagi benteng masing-masing. Jadi punya tempo hitam di sini. Kalaupun kalian mencoba bergerak ke petak A5, mengawal petak C7, menantang pertukaran menteri, putih akan mendahului pertukaran kuda pukul kuda C6. Agar tidak ada lagi yang menjaga menteri, menteri akan terpaksa bertukar menteri D2, diambil balik oleh raja mungkin. Dan di sini kalian bisa melanjutkan. Kalau benteng bergeser kawan, ya disikat saja oleh kuda. Pasti pion B ambil kuda C6, tapi benteng masih kena garbuan. Kalian akan kalah kualitas perwira ke depannya. Oleh karena itu, ambil pion A2 dengan tempo ancam benteng. Setelah benteng bergeser ke lajur D, diikuti benteng B8 menghindari skak garbuan dan kuda tetap lompat ke petak C7 agar raja bergeser dan tidak mempunyai kesempatan rokade lagi. Selepas itu kuda kembali ke petak B5. Dan di sini kuda C5 lanjut Fabi mulai mengaktifkan kudanya ingin menempati outpost petak E4 ancam menteri nanti kawan ataupun mengosongkan petak bagi pengembangan gajah terang. Gajah D3 balas Alireza kawal petak E4 atau menawarkan diri dan diterima oleh Fabi. Kuda ambil gajah D3 skak diambil balik oleh menteri. Gajah berkembang ke D7. Pilihan yang lain adalah pion A6 terlebih dahulu selepas kuda mundur ke C3. Menteri A3 putih mungkin melakukan pertukaran diambil balik menggunakan pion B. Dan pion akan terpisah kawan. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Fabi. Jadi dia memilih dengan langkah gajah ke petak D7 terlebih dahulu. Perkuat posisi kuda. Jika terjadi baku hantam masih bisa diambil balik. Pionnya tidak rusak. Kuda D6 pilihan Alireza kembali membuat langkah yang tidak presisi kawan. Stockfish menyarankan rokade saja mengamankan raja merupakan pilihan terbaik agar raja tidak lama-lama di pusat. Tapi memilih kuda ke petak D6 disikat oleh Fabi, diambil balik oleh pion E. Kita temui permainan gajah gelap versus gajah terang hitam. Fabi sementara unggul 2 pion. Merasa unggul 2 pion menawarkan pertukaran menteri di petak C4. Ditolak menteri D2. Pilihan yang lain tadi rokade tetap menawarkan pertukaran menteri kawan. Pion F6 lanjut Fabi, persiapan dobrak petak pusat. Dan di sini Alireza bertukar kuda pukul kuda, diambil balik menggunakan pion agar benteng ini punya akses untuk membantu menterinya melakukan ancaman atau perkuat tekanan di baris kedua nanti. Menteri keluar ke A5 lanjut Alireza skak dan bergerak ke petak E8 rajanya Fabi. Pion jatuh oleh menteri ancam benteng dan di sini benteng naik membantu menterinya untuk melakukan serangan di baris kedua ancaman skak mat kawan, tapi dia merelakan benteng yang di belakang. Dan di sini benteng F1 pilihan stockfish tidak mencoba ambil benteng ini kawan, tapi memilih menteri A8 skak. Jelas tujuannya mendapatkan benteng. Setelah raja bergerak ke F7, menteri ambil benteng dan menteri ambil pion C2 ancaman skak mat satu langkah petak E2 blokade oleh gajah D2. Masih ada skak menteri E4, raja bergeser ke F1, menteri D3 skak kawan, raja bergeser ke E1 untuk tetap jaga gajahnya dan pion C5 dimainkan untuk memberikan dukungan bagi gajahnya kawan atau jalan bagi gajah mendukung menterinya ancaman skak mat. Pion H4 mulai didorong memberikan jalan bagi benteng mungkin naik ke petak H3, sudah terlambat ada gajah B5.
Raja bergeser ke F2 mencari tempat yang aman. Benteng ambil gajah skak, diambil balik oleh benteng, ambil balik oleh menteri. Raja bergerak ke G3, menteri E3 skak. Raja ke H2 kawan. Kalau bergerak ke petak terang ini ancaman skak mat 1 langkah dengan gajah E2 skak mat. Raja bergerak ke petak H2. Ini membuat posisi pion-pion sedikit demi sedikit dihancurkan oleh Fabi. Semua pion Alireza mulai dihabiskan oleh Fabi. Menyisakan 1 pion lagi kawan. Tersisa 1 pion Alireza. Dan Fabi masih mempunyai 6 pion. Tapi 1 pionnya juga jatuh di langkah berikutnya. Awas ada ancaman di sini kawan. Diantisipasi Fabi dengan menteri F8. Dan di langkah ke-38 Alireza Firoza menyerah. Sudah sangat jelas pertukaran menteri sangat sulit untuk dihindari. Pertukaran menteri terjadi di sini dan kalian tak perlu pusing-pusing untuk menghadapi kekuatan benteng yang biasanya sangat kuat menghadapi gajah, tapi kalian masih punya kerucil-kerucil 5 menghadapi 1 kerucil putih kawan. Ya, tak perlu kita lanjutkan lagi. Pemain pemula pun saya rasa masih bisa menang menghadapi benteng plus 1 pion dengan kekuatan gajah didukung 5 pionnya. Oke, itulah kawan permainan yang sangat ciamik dari Fabiano Caruana bermain dengan French Defense. Variasi klasikal bisa kalian tiru, bisa kalian pelajari, atau kalian hafal permainan dari Fabi tadi jika kalian memilih variasi klasikal. Dengan langkah pertukaran kawan, bukan jalur utama. Kita ulangi sekali lagi. Di sini tadi Fabi memilih variasi nomor 2 kawan. Setelah tadi ada gajah E3 langsung melakukan baku hantam pion, dimana ini adalah pilihan nomor 2. Pilihan utamanya adalah pion A6, kurang lebihnya sebagai berikut. Tadi sudah saya jelaskan. Dan langkah-langkah seperti ini bisa kalian hafal, bisa kalian pelajari untuk bermain dengan French Defense. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Dan nanti sore coba kita tunggu permainan Megaranto dalam permainan klasik. Apakah bagus untuk kita ulas? Atau nanti admin akan carikan game Rapid dan Blitz-nya kawan. Tadi saya lihat ada. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.